Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. I'lamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang semoga Allah muliakan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa masuk ke masjid ini untuk ikut melaksanakan salat berjamaah, mendengarkan khutbah dan ikut sholat Jumat di dalamnya. Namun perlu kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara atau mengkhitab kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian bergerak, melangkah untuk zikir, mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan kalian, tinggalkanlah dunia kalian. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengundang kita, terkhusus para laki-laki, untuk bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk mendengarkan khutbah, di antaranya untuk memperbaiki diri kita semua yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa segera mengingat Allah kembali. Maka di antara fungsi utama ketika kita hadir di masjid untuk mengikuti sholat Jumat adalah bukan hanya sekedar sholat, akan tetapi untuk mendengarkan khutbah yang ini akan memberikan manfaat untuk akhirat kita. Maka ketika itu Allah menutup firman-Nya dengan perkataan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Artinya ketika kita melaksanakan sholat Jumat dengan benar, mendengarkan nasihat khatib dengan benar,
ini akan menjadikan kita bekal yang bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada bulan Ramadan, ada 4 bulan. Di antaranya adalah salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian yang selanjutnya adalah Rajab. Kita sekarang berada di bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk beramal saleh. Senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut ketika kita bermaksiat kepadanya. Karena sesungguhnya beramal soleh di bulan-bulan yang mulia ini berbeda pahalanya dengan amal soleh yang dilakukan di bulan yang selainnya. Dan demikian juga kemaksiatan, perbuatan dosa yang ketika dilaksanakan di bulan-bulan yang mulia ini, dosanya akan berlipat ganda, berbeda dengan bulan-bulan biasanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana di pada bulan-bulan tersebut Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kemudian Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berani-beraninya mendolimi diri kalian. Artinya ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berbuat zalim di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah juga disebutkan adalah bulan haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji adalah memiliki bulan-bulan yang tertentu, dan dikatakan bulan haji adalah dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang harus kita laksanakan. Kewajiban atas setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh manusia adalah hijjul bait, adalah manusia itu melaksanakan ibadah haji. Perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait, menjadi hak Allah atas manusia yang harus mereka kerjakan. Maka apabila kita memiliki hak di orang lain, maka tentunya kita akan senantiasa menagihnya dan menagihnya. Berbeda ketika kita memiliki kewajiban terhadap orang lain, kita terkadang melalaikannya. Ini hak yang dipinta adalah hak Allah, walillahi 'alan nas, dan hak Allah yang harus dikerjakan oleh setiap manusia, setiap seorang muslim.
hijjul bait, yaitu untuk beribadah haji ke Baitullah. Kemudian Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanannya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man istata'a, bagi siapa yang mampu, bukan siapa yang mau. Lihatlah perjalanan haji di antaranya di negara kita. Tidak bisa haji itu dilaksanakan ketika mau hari ini kemudian berangkat hari ini. Haji memerlukan proses, memerlukan harta, memerlukan fisik yang kuat, diharuskan memiliki bekal yang cukup. Berapa banyak di antara orang-orang yang ingin berangkat haji, mereka mengantri. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Dan tentunya ini adalah bukan waktu yang sebentar. Artinya ketika kita mau masuk untuk antrian pendaftaran haji pun kita insya Allah mampu. Maka kalau dikatakan man istata'a ilaihi sabila, sesungguhnya kita adalah termasuk orang-orang yang mampu. Apabila kita benar-benar menabung, benar-benar memiliki niat yang kuat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Allah mengatakan siapa yang mampu untuk melakukan perjalanannya, bukan siapa yang mau. Maka ibadah ini adalah bukan hanya sebatas kemauan, tapi harus ada kemampuan yang benar-benar dibangun, benar-benar dikumpulkan segala perbekalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adzin fin nas, dan undanglah manusia itu bila haji untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita mendapatkan undangan dari orang yang paling kita anggap besar, kita anggap penting, atau orang yang kita kagumi, pasti undangan itu tidak akan kita lempar ke tong sampah, tidak. Apalagi kita tidak membacanya sedikit pun, tidak. Bahkan kalau kita mendapatkan undangan dari orang yang terpenting, mungkin undangan itu adalah satu kenang-kenangan yang mungkin kita figurakan di rumah kita. Ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, terkhusus untuk umat muslim. Wa'adzin finnas, kata Allah, undanglah manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita merasa tidak terpanggil, lalu undangan siapa lagi yang akan kita anggap penting, yang akan kita berusaha untuk mendatanginya? Saya rasa ketika kita mendapatkan undangan yang paling penting, kita akan mulai menabung, kita akan memperhatikan undangan itu. Terlebih janji-janji Allah terhadap orang yang melaksanakan ibadah haji, janjinya adalah surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang benar-benar bersungguh-sungguh ibadahnya benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hajinya, haji Nabi dari Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti betul-betul dan sungguh-sungguh ibadah hajinya, tidaklah ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
ketika beliau berdiri di samping dekat dengan satu wilayah di Makkah. Beliau melihat para rombongan haji yang sudah mulai berdatangan ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang dimulai dari ibadah tawaf, kemudian sa'i. Beliau mengatakan, yuhadditsu fi nafsihi, beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, tusya'ithun tughabbirun wa tusaqqilun wa tudahhuna la turiduna bidzalika syai'an min aradid dunya ma na'lamu sa'dan khairan min hadza. Umar bin Khattab mengatakan kepada dirinya ketika melihat para jamaah haji berdatangan, tusya'ithun, kalian datang menghadap memenuhi panggilan Allah dalam keadaan rambut yang kusut, wa tughabbirun, badan kalian penuh dengan debu, tusaqqilun, kalian pun merasakan lelah dan capeknya perjalanan, wa tudahhun, kalian juga akan menyembelih hewan sembelihan hadyu, la turiduna bidzalika syai'an min aradid dunya, saya tahu kalian itu datang dengan capek ke sini bukan untuk menginginkan kenikmatan dunia. Mana alamu sa'dan khairan min hadza, dan sungguh kami tidak melihat perjalanan yang sangat indah melainkan perjalanan ini. Ma'asyiral muslimin, perjalanan haji memanglah melelahkan, capek, penuh dengan ujian, rintangan, bahkan harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Akan tetapi itulah perjuangan yang sangat indah di dalam Islam. Perjuangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita begitu banyak orang yang berlelah-lelah, capek, bekerja seharian untuk mendapatkan dunia. Akan tetapi sangat sedikit orang yang betul-betul pamrih terhadap menjalankan ketakwaannya. Padahal dia mengatakan, saya adalah orang yang beriman, saya adalah seorang muslim. Ketahuilah, keimanan kita, keislaman kita perlu dibuktikan dengan amal soleh. Maka tidaklah seorang yang berangkat haji, ketika sudah dia berangkat, dia mengatakan, saya rindu ke Baitullah, saya rindu kembali ke tanah suci. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji adalah ibadah tentang cinta, ibadah tentang kerinduan, ibadah bagi orang-orang yang memiliki semangat dalam beribadah, ibadah yang memang diberikan kepada orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul menginginkan surganya. Maka ketika kita mengklaim, mengaku diri kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah perjalanan ini. Tanamkanlah di dalam diri kita cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan ibadah haji ini adalah satu kali dalam seumur hidup. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adzin fin nasi bil haji, dan undanglah manusia untuk beribadah haji, yaitu karijalan, maka orang-orang akan banyak yang pergi ibadah haji berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau bahkan di antara mereka ada yang sampai menunggangi unta-unta yang kurus. Artinya kalau kita diperbolehkan untuk berjalan kaki, untuk menaiki unta yang kurus, maka orang yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki keinginan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang ke tanah suci untuk memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah mengatakan ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka orang-orang muslim itu yang memiliki keimanan itu akan berbondong-bondong, akan memenuhi panggilan undangan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dari tempat yang jauh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang kuat sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan agar senantiasa iman Islam ini senantiasa berada di dalam hati-hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.